19. Pertunangan mengejutkan. Setelah pertemuan Andini dan Anjani kala itu, mereka kembali mengadakan pertemuan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Devi. Saat itu, mereka membicarakan acara pertunangan putra dan putri mereka yang telah dimabuk cinta. "Ini pertemuan kita yang pertama ya Pak Amir?" Sarma merangkul ayah Devi. "Iya Pak. Ternyata pertemuan awal ini akan membicarakan tentang hubungan anak-anak kita." Amir melepas pelukan. "Atas kesepakatan bersama, istri saya dan Bu Anjani sudah menentukan hari pertunangan anak-anak kita." Sarma mulai berbicara ke topik yang sebenarnya. "Saya dan Jeng Anjani ingin pertunangannya diadakan kurang lebih seminggu lagi. Tanggal sudah kami tentukan dan saya meminta acara dilaksanakan di rumah kami." Andini menjelaskan. "Saya juga dengan senang hati menerima perjodohan ini. Semoga anak-anak kita menjadi pasangan yang berbahagia," harap Anjani dengan yakin. Kedua keluarga itu akhirnya sepakat untuk melaksanakan pertunangan anak-anak mereka. Devi sama sekali tidak tahu tentang rencana orang tuanya. Sementara Ray sudah mengetahui segalanya, karena ia juga ikut memberikan saran dan kejutan kepada gadis impiannya. Ray sengaja menyatakan kembali perasaannya dan meminta jawaban atas balasan cinta yang ia rasakan terhadap Devi. Pada saat gadis itu memberikan pengakuan tentang apa yang ia rasakan, hari itu juga hubungan mereka akan diikat dalam sebuah pertunangan. Ray sudah tidak sabar menantikan hari itu tiba. Akhirnya, ia mampu meluluhkan hati gadis yang dulu sangat membencinya. Penolakan demi penolakan telah ia lalui dengan penuh perjuangan. Ia dengan gigih tetap berusaha membuktikan bahwa cintanya tulus untuk Devi seorang. Masih teringat jelas dalam pikiran Ray ketika Devi berkali-kali mendaratkan tamparan di pipinya. Namun, hal itu tidak membuat dirinya menyerah. Ia tetap gigih dan yakin bahwa suatu saat Devi akan membuka hati untuk membalas perasaannya. Harapan itu akhirnya menjadi kenyataan, karena perlahan-lahan sikap Devi makin berubah dan bersedia menerima keberadaan Ray. Laki-laki itu juga dapat merasakan sikap sang gadis impian yang sering salah tingkah jika sedang bersamanya. Ray makin bahagia karena orang tuanya juga ternyata telah merencanakan pertunangan dengan Devi. Mereka memberikan saran dan sebuah ide agar dirinya memberikan kejutan kepada Devi. Akhirnya, Andini dan Sarma meminta putra mereka untuk mengungkapkan kembali perasaannya kepada Devi dan meminta gadis itu memberikan balasannya. Orang tua Ray berharap agar Devi memberikan jawaban bertepatan dengan hari pertunangan anak pertama mereka. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga setelah penantian selama seminggu. Devi merasa sudah sangat yakin dengan perasaannya. Ia percaya bahwa kebencian yang ia rasakan selama ini terhadap Ray telah berubah menjadi cinta. Ia meyakinkan hati untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Sore ini, ia melihat orang tuanya sudah rapi. Ia heran melihat Amir dan Anjani memakai pakaian untuk menghadiri undangan. Ia tidak tinggal diam. Rasa penasarannya makin memuncak melihat sang ibu yang mengembangkan senyuman dari tadi. "Pada mau kemana nih?" tanya Devi kepada orang tuanya. "Mau kondangan dong sayang," jawab Anjani sambil melirik ke arah Amir. "Oh, pantas rapi banget. Oh ya Mih, nanti malam Devi mau keluar sama Ray." Kedua orang tua Devi saling melirik mendengar putri mereka. "Ada acara apa?" tanya Anjani dengan pertanyaan pura-pura tidak tahu. "Gak ada acara apa-apa kok. Ray bilang mau kasih kejutan ke Devi. Papi dan Mami juga pulangnya malam," ucap Amir. "Undangan dari sore, tapi pulangnya malam. Lama juga ya?" Devi menunjukkan ekspresi heran. "Ini seperti acara keluarga sayang. Papi dan Mami juga ikut andil dalam acara itu," Anjani memberikan penjelasan. "Oh gitu, iya deh. Semoga acaranya berjalan lancar," harap Devi. Devi tidak sadar bahwa acara yang dimaksud oleh kedua orang tuanya adalah pertunangan dirinya dan Ray. Ia pun mengantarkan Anjani dan Sarma ke depan rumah hingga mobil meluncur. Sekarang ia akan mempersiapkan diri sebelum Ray datang menjemput. Ray meminta Devi mengenakan gaun. Awalnya, gadis itu merasa heran dengan permintaan laki-laki tersebut. Namun,
Ray menjelaskan bahwa ia ingin saat menerima balasan cinta dari Devi harus diabadikan. Yakin banget sih kalau aku akan menerima cintamu. Devi masih tetap tidak jujur. Keyakinan itu penting, Dev, karena bisa saja apa yang kita yakini menjadi kenyataan. Ray berusaha memberikan jawaban yang tidak mencurigakan. Iya deh, terserah kamu aja. Devi pasrah dengan jawaban Ray. Malam pun tiba dan tepatnya pukul 7:05 WIB. Ray pun sampai di rumah Devi. Ia mengenakan pakaian yang sangat formal dengan setelan jas. Devi sangat bingung melihat penampilan Ray yang sangat rapi, tetapi ia juga terpesona melihat ketampanan laki-laki itu. Ray memperhatikan Devi dari ujung kaki hingga kepala. Ia tersenyum kepada gadis itu, lalu berbisik, "Gadis impianku cantik banget malam ini." "Apaan sih?" Devi memukul pelan dada Ray. Ray meraih tangan gadis cantik itu, kemudian berkata, "Aku sangat mencintaimu." Kedua insan itu saling berpandangan. Devi terbuai dengan pandangan laki-laki di hadapannya. Ray dengan penuh ketulusan dan kasih sayang akhirnya mendaratkan ciuman di dahi Devi. Devi sama sekali tidak menghindar atau marah. Sekarang pipinya merah merona, menerima keromantisan Ray. "Udah yuk, kita pergi sekarang," ajaknya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Ray membukakan pintu mobil, lalu mempersilahkan Devi masuk. Selama dalam perjalanan, terpancar kebahagiaan di wajah Ray. Ia sangat bangga karena telah berhasil meluluhkan hati gadis yang saat ini sedang bersamanya. Ia dapat merasakan sikap Devi yang tidak melakukan penolakan atau marah atas apa yang ia lakukan tadi. "Maaf ya, aku punya satu permintaan lagi." Ray tiba-tiba menghentikan mobil. "Permintaan apa? Kenapa mobilnya berhenti?" Devi heran. Ray mengambil sebuah sapu tangan dari saku bajunya. "Pakai ini ya, aku mau kasih kamu kejutan." "Maksudnya kamu mau menutup mataku?" "Iya, gak apa-apa ya." Ray mengembangkan senyuman yang membuat Devi salah tingkah. "Terserah kamu aja deh." Ray pun menutup mata Devi, lalu mereka kembali meluncur. Sepanjang jalan, kedua insan itu saling berbincang. Devi tidak mengetahui kalau Ray sejak tadi memperhatikan mulut dan bibirnya. Akhirnya, mereka tiba juga di tempat yang dituju. Ray segera memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya. Ia segera turun, lalu membukakan pintu untuk Devi. Perlahan, ia menuntun gadis itu memasuki rumahnya, tempat pelaksanaan acara pertunangan mereka. Keduanya pun memasuki rumah. Pandangan para tamu undangan tertuju ke arah mereka. Ray membawa Devi menuju tempat yang telah disediakan untuk mereka. Akhirnya, ia pun membuka penutup mata calon tunangannya itu. Setelah penutup mata Devi terbuka, ia terkejut melihat sekeliling. Suasana sangat meriah, dan ia juga melihat kedua orang tuanya berdiri di depannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa setelah membaca tulisan ucapan selamat atas pertunangan Ray dan Devi. "Ini apa, Ray?" tanya Devi kepada Ray. "Ini kejutannya," ucap Ray sambil tersenyum. "Hai sayang, ini kejutan untuk kamu." Anjani meraih tubuh Devi lalu memeluknya. "Mami sama papi jahat. Kenapa gak bilang-bilang?" Devi menangis di pelukan ibunya. "Kami hanya ingin memberikan kejutan untukmu. Ternyata calon mantu mami romantis ya." Anjani melihat ke arah Ray. Devi melepas pelukan ibunya, lalu memukul pelan dada Ray. "Kamu jahat, Ray." Ray meraih tangan Devi, lalu merangkul gadis itu. "Aku ingin melakukan yang terbaik untukmu." Acara pertunangan segera dimulai. Kedua pasangan menyematkan cincin di jari manis. Devi tidak melakukan penolakan sama sekali. Dia justru berbisik di telinga Ray, "Aku juga mencintaimu, cowok usil." Ray tersenyum mendengar ungkapan cinta sang gadis impian yang sekarang resmi menjadi tunangannya. Tinggal selangkah lagi, harapannya akan segera terwujud untuk membawa Devi duduk di pelaminan. Apa yang selalu ia ucapkan kepada Devi sangat tulus dari hati yang paling dalam. Niatnya ingin bersanding di pelaminan bersama gadis pujaannya itu.